pendengar di Bintang Tuhan semuanya. Hari ini saya Natalia dan saya Sandra. Kita hari ini hadir menemani Bintang Tuhan selama 1 jam ke depan dalam program acara I Love Monday. Yeay! Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Mungkin kita mulai dulu dengan berdoa ya, Sandra. Ya, penting banget. Tadi siapa yang pimpin doa kira ya? Oh saya. Oke, kita akan berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini untuk setiap berkat-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kalau hari ini juga kami bisa berkumpul bersama untuk siaran, Tuhan Kau berkati siaran hari ini berjalan dengan baik. Tuhan berikan sinyal yang baik, Tuhan. Berikan juga kekuatan-Mu buat setiap kami, baik itu penyiar maupun narasumber, Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan Tuhan kami kesanggupan Tuhan untuk memimpin siaran ini agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Bapa, biarlah setiap bintang Tuhan dimanapun mereka berada boleh terberkati Tuhan lewat siaran ini, belajar tentang suatu hal yang perlu mereka perhatikan di dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang kami lakukan ini tidak akan menjadi sia-sia dan kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Nah Sandra, kita akan bahas apa nih hari ini? Sudah lihat sosial media belum ya? Buka dulu. Oke ya. Kita hari ini tentunya membahas tentang kesehatan. Tapi kesehatan tuh banyak ya, biasanya dari atas sampai ke bawah. Nah, ini berhubungan dengan perut. Ya, perut. Ya, mungkin ada yang makan ya. Kita cium aroma makanan gitu ya. Tergoda gitu. Kita membahas tentang sakit ma. Nah, ya. Bintang Tuhan, jadi penyakit ma ini mungkin penyakit hal umum, salah satu penyakit yang umum ya, sering banyak diketahui orang, pasti sudah. Orang tuh tahu dan mungkin hampir sebagian orang tuh sudah mengalaminya sendiri. Walaupun tapi Sandra, walaupun ini penyakit kecil, tapi ini kalau nggak diobati dan nggak kita jaga gitu bisa menjadi penyakit yang berbahaya. Iya, pasti dong. Semua kayaknya dari hal kecil ya pastinya ya. Kalau misalnya demam berdarah nggak diobatin. Ya, wah, langsung bahaya juga. Apalagi kalau kita nggak jaga makan ya. Kalau terutama tentang sakit mah ya, banyak hal kayaknya ya. Gak cuman apa sakit mah. Jadi pasti banyak lah yang kita nggak obati, pasti banyak akan menyebabkan penyakit yang lain. Nah, nggak tunggu lama, kita langsung saja sapa narasumber kita yang luar biasa. Jadi kita nggak mendatangkan narasumber tuh sembarangan. Kita pasti datangkan tuh yang terpercaya buat Bintang Tuhan. Betul sekali. Oke. Bintang Tuhan selamat menyaksikan dan juga menyaksikannya. Jangan lupa ikuti live Instagram kami di Radio CMC dan juga YouTube Christ Mercy Center, juga YouTube-nya Radio CMC Surabaya. Oke, kita saksikan saja siaran berikut ini. Flying high, we're flying high, CMC FM. Nah, Bintang Tuhan, kita langsung saja perkenalan dengan narasumber kita hari ini, yaitu ada Dr. Iren dan juga Apoteker Mauren. Tepuk tangan. Yeay! Selamat datang ya Dr. Iren dan juga Apoteker Mauren. Mungkin boleh kita tanya dulu, mereka sekarang kesibukannya apa nih? Dr. Iren dulu deh. Sekarang saya praktek pribadi di apotik Share Pharma, terus sama ngejalanin Share Pharma dan di klinik estetik. Oke. Kalau Apoteker Mauren? Saya juga sama praktek di apotik ya, Share Pharma, terus sambil ngajar di sekolah. Keren ya. Ya, luar biasa ya pekerjaan mereka ini adalah mereka satu tim juga ya, satu tim sama-sama di Share Pharma. Silakan Sandra, mungkin yang tadi kepo pengen tanya. Tidak ditahan-tahan dari tadi. Jadi boleh Dokter Iren dulu, boleh Apoteker Mauren dulu. Saya punya pertanyaan ya. Kan kalau orang merasa sakit mah tuh ada yang ngerasa teriris-iris, ada yang ngerasa kayak tertusuk-tusuk, ada yang ngerasa kayak gitu ya. Banyak apa? Udaranya gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau sebenarnya penyakit mah itu seperti apa sih sebenarnya gejalanya itu yang benarnya, atau definisinya dulu aja lah penyakit mah itu seperti apa biar kita semua tuh bisa sama-sama tahu yang benar itu. Siapa mau ya? Oke. Ya udah, saya duluan. Jadi kalau sakit mah itu kalau orang awam itu ya udah sakit mah aja kayak gitu. Tapi di kedokteran itu sakit mah itu banyak macam kayak gitu. Penyebabnya banyak macam kayak gitu. Terus nanti efeknya di lambungnya itu banyak macam juga kayak gitu. Tapi pada dasarnya itu adalah asam lambung itu yang mengiritasi lambung seperti itu. Dan nanti kalau berlanjut terus kadang itu bisa
kayak asam lambungnya itu ke kerongkongan, mengiritasi kerongkongan, atau di bagian ususnya, usus halus yang bagian permukaan yang dekat dengan lambungnya, seperti itu. Dan bisa berlanjut juga sakit mah itu bisa sampai lambungnya itu iritasinya itu sampai luka kayak gitu. Berarti gitu ya. Jadi gejalanya itu tergantung di mana gitu. Oke, tadi kan katanya asam lambungnya ya yang menyebabnya mengiris lambung ya, benar ya. Nah sebenarnya ini pertanyaan di luar konteks ya, saya pengen tanya aja kepo gitu ya. Sebenarnya asam lambung itu sebenarnya baik atau enggak sebenarnya buat lambung? Memang harus muncul atau sebenarnya harusnya enggak kita punyai? Oke. Itu asam lambung itu baik ya, kayak gitu, sangat berguna, karena kalau nggak ada asam lambung, enzim pencernaan itu nggak bisa diaktifin kayak gitu. Nggak ada asam lambung kayak gitu, bakteri gitu yang kita makan kayak gitu-gitu tuh dia bisa masuk dengan seenaknya aja kayak gitu-gitu, dan bisa membuat tubuh kita sakit seperti itu. Jadi asam lambung itu berguna, cuma dalam batas tertentu, dan harusnya dia cuma keluar itu kalau waktu kita makan dan memang untuk mencerna itu makanan itu kayak gitu. Jadi dia juga berguna untuk membunuh kuman-kuman yang ada di Membunuh makanan kuman-kuman, ya. terus enzim-enzim pencernaannya supaya pencernaan kita lebih bagus kayak gitu. Oke, jadi kalau kita nggak makan justru asam lambungnya ini malah mengiris lambung kayak gitu seperti itu ya dokter? Kalau misalnya sudah terganggu kayak gitu ya bisa seperti itu, bisa pelapis dinding lambungnya itu yang tidak benar seperti itu, bisa asam lambungnya itu dia lama di situ, dia nggak beres-beres, bisa dia keluar berlebihan seperti itu. Oke, berarti nih Kak, aku mau tanya ke apoteker Moren. Nah, Ada tanya dokter kira-kira ya? dari yang dijelaskan tadi dokter Iren ini, berarti penyebabnya kita bisa kena mah itu apakah hanya karena dari asam lambung itu? Nah, asam lambung itu karena mungkin mengiris-iris gitu ya, ya istilahnya dijelaskan ya. Ataukah ada penyebab lain selain itu yang menyebabkan sakit mah? Sebenarnya ya sama sih, intinya semua tuh asam lambung, cuman penyebab maksudnya kayak yang memicu gitu ya, asam lambung itu. Terus yang memicu juga tadi dokter Iren sempat bahas yang lapisan dinding lambungnya itu rusak. Nah itu ada banyak macam gitu, kayak cara kita makan gitu, makan yang banyak dalam satu waktu gitu kan, terus obat-obatan gitu, stres, nah itu juga bisa gitu. Jadi pemicunya beda-beda. Terus tadi kalau dari penjelasannya dokter Iren kayak tergantung derajat keparahannya. Misalnya gejala, misalnya ada yang mah itu sakit banget gitu kan, ada yang sebah gitu kan, gas keluar berlebihan gitu. Jadi itu sih. Berarti kalau misalkan kita cara makannya pengaruh nggak? Kalau kita makannya ngunyahnya banyak, sama ngunyahnya sedikit pengaruh nggak? Atau tergantung seberapa banyak kita menggigit. Biasanya katanya harus mengunyah selama berapa kali? 32 kali? 36 kali? 32 kali. Kalau tadi juga boleh. 5 kali gitu, terus telan 5 kali, terus telan kadang harus buru-buru nih, mau kerja senang makan gitu. Ya, Gimana itu? Pengaruh nggak sih ke sakit mah? Sebenarnya ngaruh sih ya, karena kan Tuhan tuh sudah menciptakan gitu ya bagian-bagian tubuh, bahkan pencernaan pun tuh punya tugasnya, misalnya yang ngolah makanan kasar, yang tinggal terima terus dicampur-campur aja gitu. Nah, kebetulan lambung tuh cuma tinggal nerima dan nyampur-nyampur aja gitu. Bagian kayak mixer gitu. Nah, kalau mulut kita ini kan ada gigi, ada lidah gitu kan, itu harusnya hancurin itu sehalus mungkin supaya pencernaan di lambung tuh nggak terlalu lama gitu. Itu asamnya juga keluarnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita makan itu ya cepet-cepet, nggak dikunyah dengan sampai halus, akhirnya kerja keras lambung ya. Iya. Oh gitu. Iya, berarti abis ini makannya harus agak lama ya, dengan Tuhan ya. Dinikmati. Susah juga makan ngunyah Ya udah satu, kebiasaan, satu, susah. dua, Iya. sampai 30. Gimana saya? Kalau misalnya kita pengen tanya lagi nih dokter Iren sama apoteker Mauren ya tentang gejala gitu. Katanya kan ada yang merasa seperti teriris-iris, terus ada yang seperti kayak merasa tertusuk, ada yang begah ya. Kan ada yang diare. Diare gitu. Jadi sebenarnya kenapa ya ada yang berbeda-beda seperti itu, atau ada yang memang secara umum ini loh sudah kayak ini sangat jelas ini mah gitu. Karena kan mungkin orang mikir ada yang nggak merasakan gitu tapi dia pusing, ternyata itu mah. Jadi dia nggak menganggap itu mah ternyata.
Gimana? Mungkin dari ibu dokter. Ya, gejalanya itu memang bervariasi ya. Tadi udah saya bilang kalau di kedokteran tuh tergantung jenis mahnya apa, kayak gitu. Kayak misalnya GERD. Kalau GERD itu kan dia bisa sampai merasa panas di dada, terus ketusuk kayak dia sakit jantung, kayak gitu, nyeri kayak gitu. Terus ya itu khas dari GERD kayak gitu. Di samping dari dia mual, dia muntah, dia nyeri lambung juga kayak gitu kan, pada dasarnya asam lambung itu di lambungnya kan, kayak gitu kan. Terus ada yang begah juga, ada yang namanya gastropati, jadi kayak lambungnya itu peristaltiknya nggak bagus, terus dia lama di situ kayak gitu kan, jadinya begah kan kayak gitu. Jadi terus dia tuh kalau misalnya sensitasi tuh kita tahu kalau misalnya yang mempengaruhi kayak reseptor untuk keluarin ininya asam lambungnya kayak gitu tuh berpengaruh gitu dengan ada kayak neurotransmitter kayak asetilkolin kayak gitu, histamin kayak gitu. Itu tuh dia tuh berhubungan dengan saraf kayak gitu. Nah, terus dia tuh berhubungan dengan saraf ada namanya itu nervus vagus, nervus ke-10. Nah, itu tuh yang membuat kita tuh gejalanya itu bisa macam-macam juga itu dari situ kayak gitu. Tadi kan kita bicara tentang sakit mah ya, yang jadi pertanyaan itu tadi kan Dokter Iren bilang kalau makanan itu ada lama di dalam lambung. Kenapa ya dia bisa lama? Apa karena tadi yang kita kurang mengunyah jadi dia agak lama karena lambung kerja keras atau ada penyebab lain? Ya itu salah satunya itu. Ada memang juga penyebab lain itu. Jadi kayak lambungnya itu memang ada kayak kelainan gitu. Jadi dia punya peristaltik itu enggak otot dia harusnya kan dia gini-gini tuh untuk keluarin gitu kan. Nah, itu tuh dia enggak bagus kerjanya kayak gitu. Terus yang makanan itu yang kita makan tidak hancur benar-benar, jadi lambung itu harus ngancurin sampai dia jadi partikel kayak karbohidratnya, lemaknya dia pecah kayak gitu, supaya bisa diserap gitu sama usus halus nantinya kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak sih macam dia bisa lambung itu nggak, maksudnya kerjanya jadi lama gitu, makanan di dalam lambung itu banyak faktor sih kayak gitu. Tapi ya paling seringnya itu kayak gitu. Terus kalau misalnya GERD kayak gitu-gitu memang ada kelainan anatomisnya kan, kadang genetiknya juga, jadi kayak pintunya itu nggak benar kayak gitu-gitu. Jadi ada yang dia punya asam lambungnya mungkin tidak terlalu banyak kayak gitu, tapi pintunya itu nggak benar, jadi akhirnya apalagi dengan posisi kayak kita habis makan langsung tidur kayak gitu, asam lambungnya dia naik, waktu pintunya nggak benar dia kekerongkongan kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan habis makan tidur berarti kita berhubungan dengan makanan ya sekarang. Kira-kira ada nggak sih makanan dan minuman yang sebenarnya bisa memicu kita sakit mah? Gitu kira-kira dari mungkin apotekernya nih coba. Ya. Kalau makanan ada banyak gitu ya. Contohnya kayak soda pedas gitu. Itu kan akan bereaksi gitu ya di dalam lambung kita dengan asam gitu. Jadi lebih mainnya tuh ke pH di dalam lambung, keasaman di dalam lambung kayak gitu. Terus apalagi ya? Tadi makanan tuh banyak sih. Katanya kubis itu Iya, bisa bikin Ya kalau bikin kubis lapar tuh dia lebih ke menghasilkan gas gitu ya. Gasnya banyak. Sehingga kalau terlalu banyak gas yang dihasilkan di lambung itu kan ya itu tadi ya kata dokter ini dia tuh ada katupnya. Jadi di lambung tuh dia nggak sembarangan makanan bisa masuk keluar gitu. Kalau udah masuk ya dia akan diproses terus turun ke bawah. Tapi kalau misalnya dia punya katup itu bermasalah atau lemah gitu, nah itu yang akan memicu gasnya tuh naik kan. Gas berlebihan kan akan naik gitu kan. Nah tapi kalau misalnya katupnya benar gitu ya, itu akan ketahan di dalam lambung, jadi gas itu akan di situ sampai nanti waktunya dia turun bareng ke bawah itu gitu ya. Jadi kayak orang tuh rasanya kayak sebak, kayak penuh, kayak nggak enak gitu. Cuma katanya nih kalau minum soda nih malah bikin udara bisa keluar, tuh berhubungan gak? Iya. Aduh kalau lambungnya Sendawa ya? Iya, lambungnya kayak banyak udara di perut gitu ya, orang biasa bilang ya pengen gelegean minum soda. Bener gak tuh ya? Bener gak itu? Tapi soda tuh kan minuman bergas gitu. Jadi memang kalau gimana nih? kita minum ya Pasti udah gasnya masuk. udah reaksinya seperti Iya, itu. Iya, jadi Itu itu mitos lebih ke ya, mitos. jadi kalau lambungnya penuh mungkin jangan minum soda, tambah banyak udaranya. Iya.
Jadi mungkin keluar tapi habis itu masuk lagi. Karena diminum soda. Iya. Oke. Ada Ya. yang mau tanya? Kamu Kak. Oke ya. Kalau tadi kita bicara tentang ini ya, kayak kubis, bikin beberapa makanan mungkin termasuk minuman yang bikin lambung kita tuh memproduksi gas lebih banyak kan. Tapi ada juga orang-orang yang ternyata ketika makan itu aman-aman aja dan nggak memicu asam lambungnya naik. Itu kira-kira kenapa ya? Apa orang gitu? Kalau itu kenapa? Mungkin ya tadi kan setiap individu tuh beda-beda ya, kayak jumlah asam lambung yang dihasilkan kayak gitu. Terus mau ngomong tabiat lagi apa tuh? Kebiasaan ya, kebiasaan makan itu juga beda. Ada orang yang dia tuh jaga banget gitu kan makannya gitu. Jadi ketika dia makan sesuatu yang memicu misalnya gas dan yang lain, ya itu nggak terlalu ngaruh, ya nggak terlalu ngaruh karena dia udah biasa ngatur pola makannya dengan baik. Jadi kayak keluar dalam porsi yang tepat gitu kan. Nah, tapi kan kalau kayak makan sembarangan terus makan itu ya tidak heran. Kalau misalnya kita sudah kambuh di dalam keadaan, maksudnya asam lambung kita lagi naik gitu kan, kita nggak sengaja misalnya lagi sibuk telat makan, apa kita harus langsung makan atau tunggu dulu? Misalnya ada yang pernah sarankan itu makan biskuit dulu sedikit, baru setelah itu kita makan maksudnya utuh ya, yang kayak nasi lauknya gitu. Gimana? Kan ada yang bilang suruh minum obat dulu malah ya. Oh ya, ada yang bilang juga minum obat dulu gitu. Beberapa ini baru makan. Jadi gimana? Mungkin ini gantian. Jadi kalau udah ada gejala ya, dan memang maksudnya sudah nyeri lambung kayak gitu, memang lebih baik sih minum obat mah dulu kayak gitu. Jadi minum obat mah, jadi dinetralin dulu pH-nya, nggak tinggi-tinggi banget kayak gitu. Soalnya yang bikin asam lambung itu keluar tambah banyak lagi adalah makanan yang masuk. Makanan yang masuk, terus dia kayak kepikiran misalnya makanan gue pengen makan apa ya kayak gitu, atau bau makanan itu bisa merangsang asam lambung keluar. Tambah banyak asam lambung lagi. ini tahu aja ya ada mau makanan sampai udah langsung keluar ya. Iya. Mikir mau makan aja sudah keluar. Iya. Kita diciptakan tuh sebegitu pintar ya, Responnya Nat, ya? cepat banget gitu ya. Gitu. Nah, dok, saya tuh juga pernah dengar katanya tuh kalau misalnya kita tuh sudah teratur nih, misal makannya jam 6, jam 12, jam 6 sore atau jam 7, jam 1, jam 7 malam. Terus tubuh kita tuh sudah tahu jam-jam itu, sehingga dia tahu kapan mengeluarkan asam lambungnya di waktu itu, dan ternyata kita telat nih. Kita telat. Itu juga pengaruh ya dengan akan bikin gas di lambung ini muncul juga waktu kita telat makan itu ya. Tidak langsung sih sebenarnya. Tidak langsung kebiasaan itu langsung, maksudnya hari ini kita lupa terus langsung sakit mah enggak. Iya. Kayak gitu. Biasanya justru orang yang makannya itu tidak benar jadwalnya kayak gitu-gitu. Itu yang justru asam lambungnya itu kayak nggak benar juga kerjanya, Berantakan kayak gitu, gitu, berantakan. keluarnya. Tapi kalau dia sudah biasa teratur kayak gitu terus tiba-tiba nggak teratur kayak gitu, kalau cuma 1-2 kali sih nggak masalah. Iya. Kalau misalkan nggak teratur gitu lalu kita buat teratur terus bisa ya? Oh, bisa. Tetap bisa. Tapi kalau misalkan nggak teratur terus nggak teratur malah tambah kacau ya. Iya, tapi Kebiasaan lebih buruk berarti. bahaya. Tapi kalau misalnya seandainya dia sudah punya mah nih, memang asam lambungnya udah naik tinggi banget, ya itu bisa terjadi kayak gitu. Dia udah makan teratur terus tiba-tiba dia nggak teratur, ya langsung jadi kayak gitu. Jadi kalau memang dia udah ada, kalau memang dia belum ada sebelumnya itu cuma 1-2 kali nggak masalah. Oke, jadi seperti itu ya bintang Tuhan. Jadi ya sebenarnya makanan juga penting. Ada faktor penyebabnya, tapi juga pola hidup juga ada faktor penyebabnya. Terus Jadi tetap sebenarnya jaga gen kesehatan. ya? Bukan gen, apa? Keturunan. Iya, Ada jadi di dia kelompok bukan masing-masing keturunan gitu ya? sih, jadi dia ya main genetik gitu. Oh, Jadi kayak genetiknya. memang apa ya, maksudnya kayak sel tubuhnya kayak bagaimana kayak gitu. Jadi bukan diturunkan langsung kayak dari orang tua terus anaknya juga jadi mah kayak gitu. Tapi Tuhan tuh ya sangat kreatif ya. Setiap kita tuh rambutnya aja bisa Iya, beda-beda ya. beda-beda. Nah, Jadi luar kita biasa nggak bisa sekali. samain ya semua orang. Bener ya. Jadi mungkin kalau Sandra makannya begini, saya makannya begini beda gitu ya dengan Tuhan ya. Ya. begini tuh apa gitu. Terlalu rumit untuk dikatakan. Jadi kalau sudah kenal Sandra makannya susah ya. Ya, begitu. Oke, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, tapi kita lihat dulu jeda pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya bintang Tuhan, tetap saksikan siaran Anak Monday. Stay tune bareng kita. Flying high, we're flying high. CMC FM.
kembali lagi di dalam acara I Love Monday. Shalom bintang Tuhan. Kita akan lanjut lagi mendengarkan tentang sakit mah yang gak boleh kita anggap enteng ya. Tadi kan kita sudah dengar tentang apa penyebab sakit mah. Terus makanan dan minumannya ternyata juga bisa merangsang gas dan juga asam lambung. Benar. Akhirnya ketahuan juga minum soda itu ya. Iya. Ternyata wah itu mitos ya dikatakan. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan. Tadi kalau kita udah bahas banyak nih ya, kayak bukan cuma Pembukaan gejala tadi ya. ya. Kita pengen tahu nih, penyakit komplikasi yang muncul karena penyakit mah ini apa aja ya? Karena maksudnya itu pasti banyak kan, Dokter Irin? Komplikasinya banyak ya, kalau misalnya kayak tadi itu pintunya rusak, GERD gitu, kalau di sensitasi terus bisa struktur itu namanya kayak jadi kayak perlengketan gitu, kayak menyempit gitu kerongkongannya, jadi mau masuk makan nggak bisa makan kayak gitu. Terus si kerongkongannya bisa itu erosi, luka kayak gitu, atau bahkan bisa jadi lesi prekanker kayak gitu. GERD yang dibiarin. Itu pengen tahu nih ya dokter. Kan sakitnya di sini, tapi kok bisa ke kerongkongan ya? Ya, Maksudnya asam lambungnya naik gitu? Iya, asam asam lambung bukan naik sih sebenarnya. Jadi kalau asam lambungnya berlebihan mungkin dia bisa lewat pintu terus naik kayak gitu. Tapi kalau misalnya posisi kan Tidur. itu kan ada gravitasi kan. Ya kalau dia tidur kan asam lambungnya kan kayak lurus gitu kan. Jadi Jadi pada saat posisi tidur itu dia bisa kalau pintunya rusak. kalau pintunya gitu. rusak. Kalau misalnya Jadi pintunya harusnya baik-baik aja sih. tutup nggak terus gitu ya. Iya, harusnya dia tutup. Dikunci. Nggak boleh dibuka. Jangan. Nanti malah nggak makan. Satu. Tapi kalau saat makan pintu buka, tapi harusnya kalau pas diolah Iya. buka ya. Kayak Nah gitu. dok, boleh tanya nggak kalau misalnya tadi sempat dokter sempat ngomong kalau misalnya kita habis makan tuh kalau bisa jangan sambil langsung tidur ya, karena itu pengaruh kan dengan lambung kita. Kira-kira butuh waktu berapa lama sampai kita tuh boleh tiduran atau santai-santai dok? Dan posisi yang baik tuh seperti apa? Posisi duduk atau jaga untuk tetap lambung kita tuh dalam keadaan baik ketika dia memproses makanan. Posisinya ya pokoknya duduk, jadi gravitasi itu turun ke bawah kayak gitu, bukan naik ke atas kayak gitu. Terus berapa lama sebenarnya kan kerja lambung kan setidak 4 jam toh supaya dia pengosongan lambung kayak gitu. Tapi setidaknya 2 jam aja itu, setelah 2 jam itu mungkin asam lambungnya nggak begitu banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita punya sakit mah, sudah tahu kelebihan asam lambung kayak gitu-gitu ya mending tunggu 4 jam baru kita berbaring. Tidur bareng. Ya. Jadi kalau makan itu ya bintang Tuhan jangan malam-malam. Iya. Makan jam 9 malam terus langsung tidur ya. Iya. Tunggu 4 jam, tapi minimal makan lah ya jam 5 kalau mau tidur jam 9 ya. Iya, minimal. Terus kalau yang nyemil-nyemil dok? Udah makan nih, jam 5 udah makan, mau tidur jam 10. Lapar. Terus nyemil, tunggu lagi 4 jam. Nyemilnya itu ya. Ya nyemilnya itu. Nggak boleh berarti dok? Jangan dulu, Kalau udah mau banyak tidur. sih nggak boleh, tapi kalau misalnya sedikit saja terus orangnya memang ya nggak punya ada riwayat gitu-gitu sih nggak salah. Kan ada orang yang punya riwayat dia makan dikit aja langsung Oh, langsung. kayak gitu. Memang berarti kalau misalkan awal itu kita sudah kena sakit mah lebih baik dijaga ya. Makanya makan pun harus benar-benar teratur ya, bener ya. Iya. Harus Teratur, Porsinya terus banyak, ya. makannya harus jenis makanan yang bagaimana yang dimakan. Oke. Tadi kalau komplikasinya itu dokter kan ada sebutkan GERD, terus ada pengaruh di erosi kerongkongan, terus kerongkongan juga menyempit ya sehingga makanan tidak bisa masuk. Mungkin tadi dokter mau menambahkan lagi karena tadi saya memotong. GERD itu bukan komplikasi ya, itu salah satu jenisnya Oh, kayak salah gitu. satu Cuma dari GERD itu bisa jadi komplikasi yang tadi saya sebutin kayak gitu. Terus ya kalau dari lambungnya sendiri sama, bisa jadi erosif, lambungnya luka kayak gitu. Memang jarang sekali terjadi lambung itu sampai bocor atau sampai luka yang dalam, itu tuh jarang terjadi kayak gitu. Karena biasanya kalau sudah begitu tuh langsung orangnya itu ya udah muncul gejala kayak misalnya buang airnya itu warna hitam kayak gitu-gitu. Dia bisa muntah-muntah hitam kayak gitu-gitu. Jadi sudah ada muncul gejala gitu, jarang sampai dia lobang gitu, dia bolong kayak gitu-gitu. Nah, itu komplikasi yang paling ini sih. Terus bisa juga jadi kan kayak kanker lambung kayak gitu-gitu. Nah, itu yang dicegah supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Dan kalau seandainya perdarahan, ada orang bisa shock gara-gara perdarahan. Perdarahannya itu maksudnya di dalam atau Di saluran cerna. Oh. Gitu, jadi perdarahan terus nanti dia shock kayak tekanan darah turun kayak gitu. Dia bisa meninggal karena itu.
Jadi bisa dari mah aja terus parah akhirnya bahkan bisa sampai ke tekanan darah juga ya. Iya, kalau darah keluar kan kebanyakan berlebihan. Oh. Jadi shock. Gitu. Kalau ini Dok, kalau misalnya ada orang yang dia baru pertama kali saat itu sakit mah dan dia sampai muntah darah, kira-kira berikutnya mahnya akan tetap dalam kondisi yang parah seperti itu atau bisa kembali seperti awal lagi? Maksudnya enggak pulih. Nah, ini muntah darah di sini kalau dia baru saat itu dia sakit baru dia langsung muntah darah, kemungkinan besar mungkin bukan karena lambung. Bisa jadi karena liver, jadi dia saluran kerongkongannya itu bukan saluran kerongkongan ya. Jadi kayak misalnya ada namanya varises esophagus kayak gitu. Itu juga bisa kayak muntah berdarah kayak gitu-gitu. Tapi biasanya itu karena gangguan liver kayak gitu. Liver. Jadi harus dilihat dulu ya gejala-gejalanya ya. Iya, jadi jarang kalau mah itu langsung terjadi. Makanya mah itu biasanya kronis. Jarang langsung bisa jadi kayak gitu. Untuk gejala-gejala dari sakit mah itu sebenarnya ada nggak sih gejala yang bisa kelihatan dari luar dan mungkin kalau di dalam kan mungkin kayak perut teriris-iris dan segala macam. Kalau dari luar tuh kira-kira kita bisa tahu nggak? Misalkan, mungkin dari kotoran yang kita buang mungkin akan bisa terlihat. Katanya tadi ada tentang warna juga ya. Nah itu apa bisa kita tahu tanda-tandanya tubuh kita seperti apa? Ya itu kalau misalnya sampai kalau sudah berlanjut kayak misalnya udah ada luka kayak gitu-gitu, jadi kayak darah campur dengan asam tuh dia jadi warna hitam kayak gitu. Jadi kita tuh bisa bedain ini tuh penyebabnya itu perdarahannya dari saluran cerna bagian atas atau bagian bawah kayak gitu. Kalau bagian atas biasanya itu warnanya itu dia darah tapi warnanya hitam karena dia ada asam kayak gitu-gitu. Jadi dia bisa muntahnya muntah hitam, buang air besar hitam, atau kayak misalnya dia anemia tapi nggak tahu penyebabnya kenapa kayak gitu-gitu, kayak nggak jelas kayak gitu-gitu kan. Jadi kan kita bisa lihat juga kan dia kayak pucat kan ada perdarahan kayak gitu. Oke, seperti itu. Jadi tanda-tandanya itu sebenarnya bisa kita lihat juga dari luar ya. Kalau jangka maksudnya kalau sudah lebih parah. Tapi kalau yang masih baru mulai mungkin ya baru kena mungkin nggak terlihat, baru cuman kerasa perutnya teriris-iris. Iya, mual. Oke. Nah biasanya yang membuat sakit mah itu semakin parah itu karena apa ya dokter ya? Atau Kak Apoteker Moren yang mungkin bisa jelaskan gitu. Jadi kalau misalkan sakit mah kita misalkan sudah berusaha obati tapi kok tetap parah, semakin parah gitu. Nah, itu karena apa? Apakah memang sudah terlambat waktunya? Biasanya kalau kebanyakan pasien yang datang ya bilang udah diobati, minum obat ini, minum obat itu gitu. Biasanya kita gali dari cara dia makan, pola makannya dia. Kayak misalnya dia sudah kok makan sedikit-sedikit, kunyit mungkin sampai 40 kali gitu ya kan, telan, pelan-pelan gitu kan. Kita tanya makan apa gitu. Biasanya yang paling sering mah berulang-ulang karena dia masih suka makan makanan saya pedas. Dia udah makan sedikit kok gitu, misalnya dok ya kan, apoteker gitu. Tapi makanya pedes ya, level misalnya level setan kan ada yang gitu. Setan level 100 gitu. Ya mau makan sedikit pun kan tetap itu dilarang sebenarnya. Misalnya itu harus dihindari dulu selama kita itu gitu. Cuman kan namanya lidah ya kan, lidah tuh harus dihibur, disenangkan. Nah itu biasanya yang kalau kita gali lebih ke pola makannya sih gitu, bukan tentang obatnya. Obat tuh memang bisa mengurangi gejala, tapi yang menjadi sumber sebenarnya pola makannya gitu. Kira-kira untuk makanan dulu dok, kita bahas makanan lagi. Yang umum, secara umum itu yang perlu dihindari kalau orang yang sudah punya riwayat mah, itu yang perlu dihindari apa? Makanan minuman selain makanan tadi pedas ya, pedas, terus soda, terus berkafein, misalnya kopi, teh gitu. Kalau mie instan gitu katanya juga nggak boleh ya? Kalau mie instan itu karena dia dicerna lama di dalam lambung kita gitu. Terus kalau ada beberapa gitu penelitian tuh mie instan tuh dia ada untuk bisa bikin dia awet gitu kan. Nah itu tuh dikasih zat lilin namanya, tapi bukan lilin beneran ya, cuman kan yang bisa dimakan. Cuman kalau di lambung dia itu akan
di lambung dan di usus itu akan dicerna tuh lebih lama gitu. Jadi akan memicu asam lambung kayak gitu. Terus dia lebih lama di usus kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya tuh ada manifestasinya, misalnya gejala-gejala orang tuh sebel manifestasi jadi kepikirannya itu ya. Nah, jadi kayak gejala-gejala sekali. tapi di kedokteran juga Ada ya? manifestasi Oh, gitu. klinik. Nah, Berarti ya. Kalau tadi kan mie instan ya kita bahas ya dok. Kalau Iya. yang mie buatan tangan tuh kira-kira efeknya sama nggak ya dengan mie instan atau beda? Sebenarnya sama karena Sama. kan tepung sebenarnya Oh. lebih ke kalau saat lilin dan yang lain itu tuh tambahan kan, kalau misalnya itu mie ada pengawetnya. Tapi kalau basicnya yang bisa memicu asam lambung, gas dan yang lain itu tepung-tepungan. Nah, makanya kalau orang yang sakit mah juga tidak dianjurkan, misalnya lagi sakit mah terus makan dulu sedikit makan, tapi makannya mie, terus makannya mungkin biskuit. Nah, itu berarti tidak boleh tuh. Oh, Tadi ya. boleh ya. sebenarnya itu kayak tepung-tepungan, jadi kayak mau micu ini sih, kayak gas sama asam lambung tuh naik. Kalau misalnya sudah kena asam lambung seperti itu terus salah satunya tadi tepung-tepungan ya. Kalau makanan, salah satu makanan seperti singkong ya, singkong, terus apalagi mungkin sayur-sayuran kayak brokoli gitu boleh atau enggak ya dok? Karena ada yang bilang mereka nggak bisa makan itu. Akhirnya. Kalau brokoli, singkong sama tadi kubis tuh sama ya. Sama Jadi ya? Oh singkong kubis sama. produksi gas berlebihan. Jadi kalau kita makan itu bisa menyebabkan sebah-sebah gitu. Itu sih. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, dokter mau tambahkan sebenarnya? Ibu dokter. Iya, jadi makin kompleks sebenarnya. Dia lihat dari kalau yang tepung-tepung itu dilihat makin kompleks karbohidrat itu kayak gitu. Makin kompleks karbohidrat itu makin susah untuk dicerna kayak gitu. Makin banyak asam lambung yang keluar kayak gitu. Terus yang berlemak juga terlalu banyak berlemak, bukan penyebab nggak enaknya itu bukan hanya gara-gara lambungnya kayak gitu. Bisa jadi karena empedunya kayak gitu-gitu. Jadi makin nggak enak gitu rasanya gitu. Dokter bisa jelaskan sedikit tentang hubungannya emah sama empedu tadi? Oh, bukan hubungan mah sama empedu, gejalanya. Gejala. Gejalanya tambah jadi kayak gitu. Tapi bukan karena mahnya sendiri kayak gitu. Karena kan kalau makanan berlemak kan dia butuh untuk keluarin garam empedu itu lebih banyak kayak gitu. Kayak gitu. Ada Jadi organ lain lagi selain lambung. jadi gejalanya itu tambah jadi nggak enak gitu. Gejalanya tambah jadi gejala, tapi bukan karena mahnya itu sendiri. Oke, nah kalau misalnya kita sakit mah, apakah kita cukup makan obat atau apakah kita harus melakukan hal yang lain? Dari dokter gimana? Harus ngelakuin hal yang lain. Nah, contohnya apa dok? Biasanya kan sedia obat di rumah itu ya, tinggal minum. Terus jangan sembarang minum obat ya. Karena kalau kita sembarang minum obat, kayak misalnya aja kita tahu obat, maksudnya obat kayak paling bagus lah untuk mah itu kayak PPI. PPI itu pun nggak boleh digunain dalam jangka waktu lama, karena begitu stop dia akan memacu salah satu yang merangsang, kayak gastrin itu dia merangsang untuk keluarin asam lambung, jadi makin banyak dan makin jadi nanti kayak gitu ya. Jadi tidak boleh sembarang minum obat kayak gitu. Terus selain minum obat, yaitu pola makannya harus dijaga. Kalau bisa di jam yang sama kayak gitu. Kalau makan jangan makan langsung banyak, makan sedikit-sedikit. Kalau seandainya kita puasa nih, puasa bukanya itu jangan langsung buka pakai karbohidrat kompleks kayak gitu. Ya makan-makan, kalau misalnya kue makan sedikit, jangan kue juga langsung dimakan langsung dilahap banyak. Saking laparnya langsung ya. Ya bisa dibuka dengan kayak minum air hangat dulu kayak begitu. Jadi pelan-pelan gitu. Terus yaitu jenis-jenis makanan paling. Terus kayak apa lagi ya, oh ya jangan stres kayak gitu. Soalnya kalau misalnya stres kayak dia pacu, ada kayak angiotensin dan yang lain-lain kayak gitu, itu bisa bikin sakit mah itu makin jadi kayak gitu, makin parah kayak gitu. Jadi nggak bisa cuma dengan obat mah, karena mah itu adalah salah satu gangguan penyakit itu yang sebenarnya nggak bisa sembuh juga kayak gitu. Jadi dia tuh hanya bisa dikontrol supaya jangan jadi. Mencegah ya berarti ya. Iya, mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Berarti kalau kita sudah sekali kena sedang parah ya, ini
Berarti kalau parah berarti sudah nggak bisa tembus total. Kalau sudah parah itu maksudnya dia sudah sampai lubang dan segala macam. Biasanya yang kalau yang kita tahu ya mungkin yang parah itu sampai muntah-muntah. Itu ada ya, biasanya sampai kayak muntah-muntah gitu. Kalau parah belum Itu ya? bisa muncul lagi. Jadi nggak iya, nggak bisa hilang kayak sudah habis gitu, sudah kita yang penting kita udah minum obat sudah selesai, enggak. Dia bisa muncul lagi kayak gitu. Kecuali kayak itu penyebabnya infeksi. Infeksi kan kita bisa kasih dia antibiotik kan. Nah, jadi ada beberapa jenis macam antibiotik yang dikasih untuk pasien yang sakit mah karena infeksi Helicobacter pylori. Ya kalau kayak gitu ya mungkin setelah itu bisa jadi dia biasa-biasa aja. Kalau dia punya pompa yang untuk keluarin asam lambung itu masih benar gitu. Kalau dia juga pompanya nggak benar, ya udah, ya akan selamanya dia akan bisa muncul lagi ketika disensitasi. Oh begitu. Jadi ya bintang Tuhan jangan sampai sakit mah parah ya, tetap jaga kesehatan. Dijaga ini juga ya pikiran. Iya, jangan stres. Iya. Kenapa ya dari pikiran? Oh itu nanti aja ya. Iya, Kita nanti bahas. aja, Oke, nanti aja. maaf saya nggak sabar. Oh, mungkin ada satu lagi nih pertanyaan dok. Tadi kan kita mungkin sudah jaga makan, kita sudah sadar nih, kita udah sadar kalau kita udah punya riwayat mah, ya kita perlu hindari beberapa makanan. Nah, tapi kan butuh tubuh kita ini juga butuh gizi yang seimbang kan. Gimana dengan misalnya ada yang makannya mungkin nasi merah gitu kan, nasi merah cocok ke nasi merah, dia nggak bisa nasi putih. Terus apa harus diganti dengan karbohidrat jenis lain gitu atau protein jenis lain gitu kalau ternyata proteinnya jenis ini dia nggak bisa gitu. Nah itu mensiasatinya gimana, atau mungkin dokter punya apa tips and trick kalau untuk orang yang sakit mah itu jadi nggak terpaku hanya di satu, aku nasi putih misalnya tepung ya, nanti dia nggak bisa gitu diganti sama yang lain. Iya bisa kayak gitu juga diganti, yang penting unsurnya karbohidratnya terpenuhi, lemaknya terpenuhi, terus proteinnya terpenuhi kayak gitu. Itu unsurnya. Jadi bukan jenis makanannya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, kalau seandainya memang dia banyak nih makanan yang dia pantang kayak gitu, itu kan bisa konsultasi ke ahli gizi. Jadi setiap makanan itu punya berapa gram protein, berapa gram karbohidrat, nanti di combine untuk memenuhi untuk kalorinya berapa per hari kayak gitu. Jadi bisa dikonsultasi ke dokter gizi. Keren ya Teh. Iya, Maksudnya kadang kan kalau udah kayak gitu, aduh aku nggak bisa makan ini, terus mikir gitu ya, makan apa ya, apa stres, Iya. mau mikir mau makan aja sebelum keluar. Tapi sebenarnya sih kalau mau hitung sendiri juga bisa. Iya, hitung sendiri juga bisa ya. Sekarang soalnya pengetahuan bisa dicari, Iya, tapi lebih tetap harus mudah. ini ya mengikuti seperti petunjuk Iya. kan biasa obat-obat gitu ya, mengikuti saran petunjuk Anjuran. dokter Iya. ya. Jadi jangan kira-kira sendiri ya. Sudah ada yang profesional di bidangnya. Iya. Karena kan orang takut ke dokter gitu ya. Iya. Saya juga takut ke dokter ya. Ini ada dokter. Iya. Saya belum takut ya. Oke, bintang Tuhan, kita tadi sudah bahas ya tentang komplikasi-komplikasi dan makanan yang perlu dihindari. Terus juga ada tips dan trik ya kalau ternyata makanan yang kita makan itu ya nggak cuman jenisnya, tapi tentang unsur-unsur dari gizinya itu ya, bisa konsultasi juga. Nah, bintang Tuhan jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang sakit mah ini supaya kita juga punya pengetahuan yang lebih, kita nggak sembarang juga mengambil informasi dari internet ya, karena kita punya narasumber luar biasa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune di I Love Monday. Flying high, we're flying high. CMC-FM. Oke, bintang Tuhan, kembali lagi masih dalam program acara I Love Monday. Masih di sini bersama Natalia, Sandra, dan juga ada apoteker Moren dan dokter Iren. Tadi kita sudah bahas tentang sakit mah, komplikasinya apa aja. Ternyata ya bintang Tuhan bisa sampai ke kerongkongan nih. Jadi bintang Tuhan harus hati-hati kalau misalkan sudah mulai sedikit-sedikit rasa sakit gitu ya. Nah, harus mulai mawas diri. Jangan dibiarkan, harus kembali melakukan pola hidup yang benar gitu ya, kebiasaan makan yang benar juga. Nah, kita tanya aja yang selanjutnya nih ya, tentang stres.
katanya stres itu bisa bikin sakit mah. Kok bisa gitu ya? Padahal stres itu di otak gitu ya, di pikiran, tapi turunnya ke lambung. Yang dilihat mata, Kadang yang kita sakit di yang- hati. Kadang kita lihat sesuatu yang menyakitkan di mata kita, tapi yang sakit hati kita. Bukan mata kita, itu kenapa ya? Gimana? Mungkin udah dokter Iren ya. Mungkin dia dokter. Paling Kenapa mengerti jatuhnya mungkin apa? soal ini ya. Ini melihat siapa gitu ya, bukan siapa gitu, oh sakit hati. Atau ngeliat siapa yang senang di hati. Mungkin lama-lama bisa Mata sakit kita yang lambung ya sakit. melihat. Makanya jangan terikat. Putuskan sih kita tadi Iya. ya. Jadi asam lambung ini untuk pembentukannya itu kan dibentuk itu dibantu sama dikeluarin sama sel parietal gitu. Bukan dikeluarin sih, maksudnya ada komponen dari sel parietal untuk dikasih ke lambung, terus untuk diolah untuk jadi asam kayak gitu. Nah, sel parietal ini itu dipengaruhi bisa terjadi kayak transport ion masuk keluar kayak gitu-gitu, terus dia ngeluarin kayak ion-ionnya kayak gitu tuh butuh ada ini, ada yang macu, ada yang picu kayak gitu, ada yang kayak hormon gastrin tadi, terus neurotransmitter asetilkolin, histamin kayak gitu. Nah, asetilkolin sama histamin ini tuh yang bisa berkorelasi dengan stres kayak gitu. Jadi asetilkolin itu kalau misalnya seandainya dia bertambah kayak gitu kan, dia bisa merangsang langsung sel parietal, atau dia bisa menambah banyak si histamin. Histaminnya itu sendiri juga berpengaruh dengan tingkat stres seseorang kayak gitu-gitu. Makanya histamin ini bukan hanya untuk keluarin asam lambung, kan ada juga histamin yang kayak kita alergi kayak gitu. Makanya orang yang stres itu bisa jadi alerginya makin jadi kayak gitu. Nah, itu histamin ini kayak gitu. Jadi karena ada beberapa faktor ini, makanya stres itu bisa memicu terjadinya MAH. Jadi dari stres itu bisa memicu, dengan kata lain, stres itu mengakibatkan asam lambung kita Keluar semakin lebih banyak. keluar. Jadi bintang Tuhan, ini saya mengambil sebuah kesimpulan. Jadi kalau kita stres gak boleh makin banyak makan ya. Kadang-kadang kita stres pengen makan, padahal asam lambungnya lagi tinggi. Banyak, Bener ya? banyak. Jadi harusnya kita malah gak boleh makan. Tapi jangan gak boleh makan juga, asam Gimana? lambungnya yang tinggi dia butuh untuk dia cerna sesuatu. Ya, Oh, itu tanda oh. itu tanda dia mau mengolah sesuatu, tapi kalau nggak ada juga dia Nanti- bingung. Oke, berarti bintang Tuhan kembali ya diperbaiki. Berarti boleh makan. Boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak. Iya. Ya. Tapi biasa orang stresnya kan lama, jadi makannya jadi Berarti itu Itu ya, harus ingat Tuhan itu. Hati yang gembira adalah obat. Betul. Oke, berarti punya hati yang gembira sama untuk obat yang benar. Sukacita ya. Nah, Dok, saya penasaran tadi kan tentang stres ya. Sebenarnya kan Tuhan itu pasti menciptakan segala sesuatu tuh pasti baik ya. Saya pernah baca artikel kalau stres itu sebenarnya baik buat kita gitu, karena kita lagi ngadepin tekanan. Apalagi kalau kita andalin Tuhan ya, pasti baik-baik aja. Nah, sekarang kalau misalnya kita stres seperti itu tadi, terus ada hubungannya sama lambung kita, sebenarnya kita harus ngadepin stresnya gimana? Apa bersenang-senang, happy Healing. Oh iya, lagi booming ya healing ya. Iya. Sedikit healing ya. Sekarang lagi ngetren banget healing gitu ya. Stres dikit, aduh healing. Gimana itu, Dok? Mungkin tadi bisa ditambahkan sama Kalau stres ya, ya benar tadi ya, stres itu kompensasi tubuh kita itu yang baik ya. Kalau kita menghadapi tekanan yang lain itu ada hormon kortisol, hormon-hormon yang menandakan kalau kita lagi stres gitu. Nah, caranya adalah menyeimbangkan ya hormon itu gitu ya, hormon stres itu dengan hormon yang berlawanan dengan si hormon stres ini. Itu hormon senang, bahagia, happy gitu. Tapi bukan masalah kalau sekarang kan healingnya tuh ke mall, healingnya kemana gitu. Tapi lebih ke itu ngatur pola makan gitu kan. Ada orang yang kalau stres atau patah hati itu kan dikasih coklat ini loh biar kamu nggak patah hati. Tapi memang di dalam coklat itu bisa, maksudnya coklat itu bisa memicu gitu hormon-hormon bahagia kita kan, serotonin kalau gitu enggak, kan. yang nggak suka coklat gimana? Iya, gimana? Ya itu bisa Nggak bahagia jadi. bisa ada kegiatan lain, misalnya kegiatan kayak olahraga, terus baca buku. Setiap orang tuh kan punya, tadi kalau ngomong healing kan setiap orang tuh punya caranya
masing-masing gitu. Nah, kalau kita udah tahu, misalnya kita dapat tekanan di kerjaan gitu. Oh, ya sempetin lah waktu kita untuk melakukan hobi kita. Hobi itu juga bisa menyeimbangkan hormon-hormon yang hormon stres itu jadi turun ya kan, hormon-hormon yang membuat kita happy itu jadi naik gitu, jadi lebih balance. Nah itu lebih ke kegiatan kita, terus makanan itu juga bisa gitu. Tapi ya itu makanya kenapa orang stres mau makan gitu, mungkin karena dia ini hormon bahagianya itu akan dihasilkan lebih banyak kalau dia makan gitu. Tapi gitu ya, tapi ya ingat-ingat lambung juga ya, bukan cuma bahagia tapi ingat-ingat juga oh makannya secukupnya. agak kaget gitu lah. Iya. Tiba-tiba dapat makanan banyak ya. Berarti lucu ya, berarti kan kita bisa ngerasa lapar, stres, tapi kita juga harus imbangi dengan logika kita ya. Ingat bahwa lambung kita ini juga perlu dibatasi, Iya. nggak boleh. Kayak sayang. Iya. semuanya harus berkoordinasi. Kalau kata dokter ini kan kalau sakit bisa kemana-mana ya kan. Mau ditambahin mungkin? Kalau dari saya sih ya yang perlu diperbaiki sebenarnya dari dalam ya. Kalau kita hanya di luar senang-senang kayak gitu, unconsciousness-nya alam bawah sadar kita itu tetap nampung, ya sama aja kayak gitu. Kita nggak sadar tapi tubuh kita sudah nggak benar kayak gitu-gitu. Jadi yang paling penting itu yaitu hati yang gembira adalah obat. Nah, gimana caranya? Yaitu ada beberapa penelitian yang bilang kalau tingkat spiritualitas itu bisa menyeimbangkan hormon. Semakin dekat pada Tuhan kalau stres dengan Tuhan ya. Iya. Jadi balance itu ya, Iya. rohani jasmani. Imun pun bisa ditingkatin dengan tingkat spiritualitas seseorang. Biar nggak kena COVID, imun kita kan harus tinggi. Jadi harus semakin dekat dengan Tuhan. Baca Alkitab, Iya. doa. Kita sering lupa ya, seringnya tuh lihat yang ada di sekitar kita, Kelihatan. kegiatan-kegiatan, lupa kalau ternyata yang tadi dokter Paling Ira bilang ya, penting. spiritual tuh justru juga penting ya, yang bisa kita ninggalin. Yang nggak bagus itu adalah kalau kita healing, terakhir itu jadi edik. Nah, itu yang kecanduan. Nah, edik ini kalau misalnya kayak kita udah ngerasa nih, oh ini hal-hal bisa buat kita bahagia, tapi hal itu jadi candu kita. Kalau hal yang nggak baik itu jadi candu. terkontrol Nah, jadinya. nanti yang tidak terkontrol ini akan menghasilkan hormon stres lebih banyak lagi untuk mengontrolnya. Nah, itu kita bisa jatuh ke keadaan bukan jadi tambah baik, tambah lebih cemas, depresi dan segala macam. Ya, siapa tahu dia depresi karena nggak bisa pergi keluar gitu ya. Lagi nanti kalau nggak sih, saya nggak berdoa seperti itu. Cuma kalau kondisi kita benar-benar nggak boleh keluar, Iya, itu bisa benar. stres loh. Iya, iya. Iya. Melihat keadaan sama terus ya, Iya. jadi akhirnya seperti itu. Oke, nah ini kan masuk bulan puasa. Nah, gimana sih kalau orang Kristen kan juga ada ya puasa ya, kadang itu puasa Esther, puasa Daniel, puasa yang Iya. biasa. Saya membayangkan puasa Esther 3 hari nggak makan tuh gimana ya? Lambung tetap aman ya? Atau karena mungkin tidak sering dilakukan Karena mungkin ya? kekuatan Tuhan juga. Oh iya benar. Tuhan tuh luar biasa Benar, kan ya, ya. bisa menahan lambung kita supaya tetap kuat Yes. 3 hari ya. Iya. Nah itu sebenarnya cara kita berpuasa yang baik tuh bagaimana sih? Mungkin hitungan waktunya atau apa gitu supaya juga ya kita bisa berpuasa fokus sama Tuhan, kita juga bisa tetap sehat. Coba dari berdua aja nggak apa-apa. Salah satu. Kita perlu nanti switch. menambahkan ya. Mungkin dokter Iren aja nanti. Iya, silakan. Kalau puasa ya, kalau puasa tergantung kita itu memang udah punya sakit mah atau belum, kayak gitu ya. Kalau misalnya belum, mungkin kita nggak perlu terlalu kayak minum obat mah seperti itu. Terus kalau paling penting itu ya itu jaga pola makan. Jadi waktu makan itu jangan terlalu makan yang banyak langsung, terus yang kayak berminyak langsung kayak gitu, terus atau makanan-makanan siap saji itu dikurangi kalau gitu, kalau pas lagi puasa kayak gitu. Terus sebelum pas buka yang ringan-ringan aja dulu gitu, jangan langsung makan makanan yang berat seperti itu. Terus kayak misalnya kita puasa nih, terus bukanya misalnya jam 6 ya, jam 6 kayak gitu. Jangan makannya nanti jam 10 malam kayak gitu. Itu. Biasanya kalau orang buka puasa udah buru-buru Iya, ya. iya. Habis semuanya. Tapi kan biasa ada orang mungkin dia nanti kerja sekalian atau dia aja. iya sekalian kayak gitu kan. Ya jangan juga gitu. Jadi benar-benar pola makannya itu diatur. Untuk yang orang-orang yang sudah punya sakit mah kayak gitu, itu memang bisa kita kasih obat mah kayak gitu kan. Obat mah ini kan ada banyak macamnya kayak gitu. Ya, bagaimana Mungkin? Ya ada banyak macamnya. Tapi kalau pada umumnya kalau puasa lebih ke
asam lambung gitu ya. Iya. Saya produksi asam lambungnya itu yang diatur gitu. Coba kalau dia sudah ada bawaan mahnya, itu ada tambahan-tambahan obat yang lain yang menghambat yang tadi pompa-pompa kanal-kanalnya. Itu obatnya dimakannya sebelum pas kita mulai puasa atau gimana? Atau Prosesnya? sebelum buka ya. Sebelum mulai dan setelah mulai Ah, dimakan iya. tuh gimana biasanya? Biasanya kalau obat ma itu dia pada dianjurkan tuh lambung kosong gitu kan, lambungnya intinya tuh tidak terisi apa-apa supaya dia bekerja lebih maksimal kan, tidak ada pengganggu misalnya makanan dan yang lain gitu. Jadi biasanya dianjurkan paling kalau mau cepet-cepet makan pun dia biasa dianjurin 30 menit ya kan sebelum makan, atau misalnya 30 menit setelah makan. Tapi lebih bagus tuh kalau misalnya sejam gitu kan. Tapi itu tergantung mekanisme obatnya masing-masing. Kayak misalnya obat ada kan umumnya antasida gitu kan. Antasida tuh yang biasa ijo-ijo. Ya. Ijo-ijo gitu ya. Nah, itu yang paling cepat bekerja. Jadi kalau misalnya kita udah mah gitu, puasa terus mah, ya dianjurin obat itu dulu. Kalau obat-obat yang lain boleh gitu, tapi dia kerjanya lebih lama gitu. Kayak ibaratnya mencapai titik kerjanya tuh lebih lama daripada obat yang tadinya antasida itu gitu. Jadi tipsnya kalau misalnya berpuasa, apalagi untuk yang berpuasanya panjang 12 jam gitu, itu mungkin sebelum tutup puasa gitu dia bisa minum itu ya, atau misalnya setelah pas berbuka puasa ya setelah berbuka puasa habis makan dia tunggu sedikit jeda dia minum gitu. Kalau memang dia ada bawaan asam lambung gitu ya, mah gitu, nah itu dianjurkan sih untuk minum antasida gitu sih. Terus ada ya obat antasida itu sendiri gitu kan, banyak orang habis minum air gitu kan. Nah, karena tadi didesain supaya dia cepat gitu ya menolong orang yang lagi mah gitu, jadi sebaiknya dikunyah tanpa minum. Nah, tapi banyak orang salah minumnya minum air gitu, jadi nggak ada apa-apa gitu. Kok nggak ngefek ya minum? Aku nggak ngefek ya, nggak ngerti, nggak pernah sakit mah, saya langsung aja main minum. ya, jadi nggak ngefek. Jadi datang ke kita biasanya, iya udah minum ini 1 strip habis gitu. Ini saya udah minum 1 box habis gitu kan. Sampai Ternyata harus dikunyah. Iya, waktu dikunyah dulu ya. supaya dia langsung kan juga dihancurkan gitu ya. Apa hubungannya dengan enzim di mulut ya, Dok? enggak sih, tapi kalau itu kan dia yang tadi aku bilang kan pencernaan mekanik. Jadi kayak kita dibantu dulu hancurin, terus pas masuk kan dia langsung bercampur dengan asam lambung itu kan. Antasida itu kan menetralkan asam lambung, pH lambungnya gitu kan. Jadi supaya langsung kerja gitu. Tapi banyak orang datang protes gitu, mau obat yang lebih bagus, padahal sebenarnya cara minumnya yang salah gitu. Jadi mungkin kalau punya banyak obat juga pas puasa kan ada orang yang minumnya harusnya siang, dia minum pagi, siang, malam gitu kan. Nah, misalnya siangnya puasa, nah itu sebaiknya konsultasi dulu ke dokter ya kan, atau apoteker ya, ke apotik boleh gitu untuk atur pola minum obatnya. Kayak misalnya orang yang sakit kronis selain mah itu kan pasti butuh minum obat yang lain gitu. Nah, itu harus diatur bagaimana ininya minumnya gitu. Oke, jadi seperti itu ya dengan Tuhan. Nah, jangan seperti saya ya, minum obat dari kunyah gitu. Saya kan nggak taunya tuh obat pokoknya Iya, telan aja gitu. iya, Segera menelan supaya rasa pahit itu hilang. Oh, karena dia minum obat mah yang pahit ya? Enggak sih. Oh, Saya di tempatnya nggak tahu kalau obat mahnya manis. soalnya belum Kita nggak minumnya. pernah sakit mah, nggak Iya, pernah sakit iya. mah, terus kena Jadi sakit mah kebiasaan. baru tahu gitu. Baru tahu kalau makan obat mah itu harus punya ini ya. Oh. Orang buta gitu ya. Terus sok Nggak. ngerti. Udah terang sekarang. Sekarang sudah terang. Tapi sudah terang dengan yang lalu-lalu. Oh, iya, terang. Oke, kita masuk ke mistos dan fakta ya. Ada fakta. Kita kembali lagi ya, tadi kan Dokter Iren sama Apoteker Mauren sudah bahas tuh banyak ya yang kita bahas, tapi kita mau bahas lagi supaya lebih memperjelas Ya, ini yang sering beredar di antara kita semua masyarakat mungkin ya. Atau di Indonesia iya nggak ya? Kayaknya sih iya gitu ya. Jadi kita tanya aja gitu Iya. ya. Oke, mungkin dari bawah aja ya. Karena dari atas sudah dijawab. Iya, dari bawah dulu. Yang pertama nih, anak kecil tidak bisa kena sakit mah. Nah, benar. Mitos atau fakta? Mitos.
Mitos. Terus kan punya lambung ya kan. Kalau Tapi anak kecil kan diatur kan sama Iya, orang tuanya. diurus. Oh, Tapi kalau nggak diurus ya bisa sakit mah juga Iya. ya. Oh, Sebenarnya lambungnya masih kuat gitu loh. Fleksibel kayak kan katanya bagian kepala juga masih Lembek. pasti lembek-lembek itu tulangnya. Ini tidak berpengetahuan. Apalagi anak bayi pasti Iya. jarang kena mah ya kan. Ini Asi mah terus. Oke, lanjut ya Sasa. Oke. Kedua, minum susu bisa bikin mah kambuh, mitos atau fakta? Tergantung. Susu jadi- apa? Ya, kalau Susu dia apa? ya mungkin karena dia berlemak kayak gitu Oh. mungkin bisa dia jadi mual terus ini. Tapi pasti kena sakit mah juga enggak. Tergantung berarti ya. Iya. Tentu ya. Apa Maksudnya biasa pagi-pagi gitu kan. Kalau budaya di barat sama di sini Oh, udah iya. mulai Cuma makan satu lembar roti kan minum susu. Tapi nggak kena mah. pasir ya. Iya. Tapi kan jadi bagus juga kan susu kan bisa jadi ada yang kadar lemaknya nggak begitu. Iya. Apa itu? Kadar proteinnya juga nggak terlalu. Apa termasuk susu full cream dong? Full cream katanya ini Itu ya. kan lebih Iya, lemaknya lebih lebih- Oh. Oh, berarti yang sudah punya riwayat penyakit mah harus agak lebih hati-hati Iya, dalam memilih ya. Ya padahal full cream itu enak ya. Iya. Lebih kayak rasa susu gitu. Ya berarti kita harus menghilangkan semua betul. Oke, diet katanya bisa buat sakit mah. Bener mitos atau fakta? Mitos. Ya mitos. Karena diet itu tergantung kan. Diet itu nggak selalu harus turunin berat badan dan tidak selalu harus maksudnya ada yang untuk naikin berat badan juga kayak gitu. Terus dietnya seperti apa? Kalau dietnya itu makannya tetap teratur, cuma sedikit-sedikit kan tidak masalah. Tapi kalau misalnya dietnya kayak yaitu kayak dipuasain dulu kayak gitu jauh kayak gitu. Ada yang dietnya dia nggak makan apa kayak gitu, makannya protein aja kan ada kan? Iya. Diet Itu- apa itu namanya ya? Keto. Ya kayak Oke, gitu-gitu oke. kan itu juga berpengaruh. Baik ya. Kayak gitu. Ya, jadi nggak apa-apa kok San. Aku mau diet. Jadi nggak apa-apa. pada dasarnya kan Dia diet yang baik. diet itu mengatur pola makan. Iya. Itu kan kata dasarnya. Tapi ada orang yang unhealthy diet. Nah, itu yang bisa mah. Kalau yang healthy diet misalnya benar-benar dia perhatikan semua yang tadi ya Kayak enggak gitu. sih. aja ya. Itu dia makannya terlalu sedikit, kalorinya nggak cukup Betul, kayak gitu. Kurang baik juga untuk tubuh ya, nggak cuma mah Iya. berarti ya. Oke, sudah selesai nih mitos faktanya ya. Iya. Karena tadi sudah banyak yang dijawab mitos fakta yang kita sudah siapkan gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting bintang Tuhan terberkati, terhibur juga ya. Hiburan ya. Itu deh Sandra. Iya, Jadi benar apa ya. yang Sandra dapatkan ya hari ini? Ya dari semua yang dibicarakan itu sebenarnya mungkin kompleks ya, kelihatannya kompleks sekali tapi simple. Seringkali kita tuh mendengar oh sakit mah, ya udah sakit aja gitu. Penyakit Tapi- biasa semua orang mungkin kalau dia Iya. penelitian hampir semua orang tuh pernah sakit mah. Tapi kadang kita lupa kalau dari hal sederhana seperti itu kalau kita remehkan itu efeknya jadi nggak baik gitu ya, nggak cuman masalah sakit mah ya. Di kehidupan sehari aja kalau kita nggak belajar untuk tepat waktu, lama-kelamaan kita jadi orang yang nggak bisa on time. Nah itu juga pasti berhubungan dengan firman Tuhan ya, kalau kita setia dalam perkara kecil kita juga akan diberikan Kepercayaan akan perkara besar. Nah tubuh kita juga adalah bait sucinya Allah gitu kan, nggak mungkin kalau misalnya kita sudah mengasihi Tuhan masa kita memperlakukan Tubuh kita seenaknya. Iya. Kan Tuhan di dalam tubuh Iya, kita. dalam hati kita ya. Nah, bintang Tuhan itulah kita jangan sampai meremehkan hanya karena oh sakit mah ada obat. Lebih baik kita menjaga tubuh kita menjaga pola makan kita, bahkan cara berpikir kita ya. Cara berpikir itu juga penting gitu. Jangan cuma melihat makanan aja, melihat menghindari, tapi kalau kita juga nggak bisa mengelola stres kita nggak andalin Tuhan ya. Sekuat tenaga sampai seperti Dragon Ball pun nggak akan bisa ya. Dragon Ball ya di bawah nggak akan bisa yang namanya membuat kita hidup kita lebih sehat. Makanya tema kita healthy mind. Ya, Benar ya? benar. Betul kan ya? Healthy mind, healthy life. Bagian tepuk tangan. Ya seperti itu ya. Jadi Iya. yang sudah kita bahas hari ini semoga tuh memberkati. Tapi pasti memberkati ya. Pasti. Ada hal-hal yang mungkin kayak saya juga nggak tahu. Akhirnya jadi tahu gitu ya. Nah itu gunanya siaran hari ini. Iya. Ya. Penyiaran juga diberkati Net. Yang diberkati oleh narasumber yang luar Iya. biasa. Oke, terima kasih juga ya buat narasumber kita. Dokter Oh, Iren, apoteker Mauren. Yang sudah hari ini menemani kita membahas hal mungkin hal biasa mah, tapi mereka mau loh bahas ini gitu ya.
Nah, buat bintang Tuhan juga terima kasih ini sudah mengikuti siaran kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mengikuti siaran kita juga di hari Senin depan, tentu saja dengan pembahasan yang seru ya. Jangan kemana-mana di minggu depan karena kita kan seru-seruan. Iya. Tapi rahasia. Jamnya jam berapa ya? Jam 7 malam. Indonesia Barat ya. Tetap di Radio CMC Surabaya. Di YouTube kita Radio CMC Surabaya dan Instagram kita juga di Radio CMC dapat disaksikan secara live. Oke, Kita udah di penghujung acara ya. sudah penghujung acara, kita persilakan Narasumber kita salah satu aja tutup dengan doa. Sweet. Kita saling menyambut. Yang kalah, yang menang aja. Oh, iya. Yang menang aja pimpin doa. Oh, sudah sudah langsung aku ya? aja. Oke. Sudah digini-giniin. Didorong semakin kuat ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat siaran Tuhan di hari ini ya Bapak, kami boleh berbincang-bincang Tuhan tentang kesehatan. Kami berdoa biarlah itu bukan saja memberkati kami Tuhan secara fisik, tapi itu boleh Tuhan menjadi berkat secara rohani buat setiap kami, bahwa setiap kami Tuhan adalah bait suci-Mu. Ajar kami untuk menjaga setiap bagian yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami dengan baik. Dan kami berdoa juga buat setiap bintang Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada, Kau yang berkati mereka di dalam setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan, supaya hidup mereka itu boleh selalu Tuhan bisa melayani Engkau dengan maksimal, dengan setiap kesehatan Tuhan juga yang mereka jaga Tuhan. Kami bersyukur untuk siaran hari ini, berkati juga setiap penyiar Tuhan yang sudah memimpin siaran pada hari ini. Kami memberikan mereka berkat-Mu Tuhan, berikan mereka juga sukacita untuk terus melayani Engkau Tuhan. Ini setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih buat bintang Tuhan sudah menemani kita. Saya Natalia. Dan saya Sandra, Juga narasumber kita ada Dr. Iren dan Apoteker Maulid. ya. Tetaplah menjadi bintang Tuhan yang selalu bersinar Dimanapun kita berada. Keep calm and I love Monday. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Fly